Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika. Pak sangat berharap keadaan kalian luar biasa. Yes, oke. Hari ini kita akan belajar materi mengenai sifat-sifat bangun datar. Kita akan belajar materi mengenai apa anak-anak? Sifat-sifat bangun datar. Untuk itu kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita akan belajar sifat-sifat bangun datar. Dari bangun datar segitiga, ada segi empat dan lingkaran. Jadi nanti kita akan belajar yang pertama itu sifat-sifat bangun datar segitiga. Tapi sebelum Pak lanjutkan penjelasan mengenai sifat-sifat bangun datar segitiga, Pak mau jelaskan kepada kalian atau mengingatkan kembali kepada kalian apa itu sisi dan sudut. Sebelum kalian mengerti, memahami sifat-sifat bangun datar, kalian harus terlebih dahulu memahami mengenai sisi dan sudut. Sisi itu merupakan garis tepi yang membatasi suatu bidang datar, sedangkan sudut itu merupakan, benar sekali, pertemuan antara dua sisi atau kita sebut juga dengan kaki sudut. Jadi pertemuan antara dua kaki sudut atau dua sisi itulah yang dinamakan sudut. Oke anak-anak, kita akan belajar sifat-sifat bangun datar segitiga. Di sini pada slide Pak telah memberikan kalian gambar segitiga. Kalian perhatikan baik-baik di slide kalian ya. Pada bangun datar segitiga pada umumnya itu memiliki tiga sisi. Apa itu sisi? Kita lihat pada gambar berikut. Kalian perhatikan di slide kalian. Garis yang berwarna kuning itu merupakan sisi, sedangkan yang berwarna hijau itu merupakan sudut. Jadi kalian bisa memahami dari slide ini mana itu sisi dan mana itu sudut. Ada berapa sisi pada segitiga dan ada berapa sudut pada segitiga. Ada berapa anak-anak? Benar sekali, ada 3 sisi dan 3 sudut. Kita lanjut pada penjelasan yang sudah Pak jelaskan, bahwa kita akan belajar sifat-sifat bangun datar segitiga dilihat dari bentuk. Jadi anak-anak, kita akan melihat sifat-sifat bangun datar segitiga yang dilihat dari bentuknya. Terdapat 4 bentuk segitiga. Yang pertama itu merupakan segitiga sama sisi. Siapa yang tahu gambar segitiga sama sisi? Oke, yang belum tahu mari kita lihat bersama-sama. Ini merupakan segitiga sama sisi. Di sini Pak ada contoh segitiga sama sisi, yaitu kita sebut segitiga ABC. Dikatakan sama sisi karena setiap sisinya itu sama panjang. Jadi kalian bisa perhatikan pada slide kalian, inilah yang namanya segitiga sama sisi. Yang dimana ketiga sisinya itu sama panjang. Yaitu sisi mana? Coba kalian lihat di slide kalian. Sisi AB yang berwarna kuning. Itu merupakan nama sisinya sisi AB. Sisi AB itu sama dengan sisi apa?
sisi BC. Pada slide kalian berwarna hitam, garis berwarna hitam atau sisi berwarna hitam pada segitiga. Itu merupakan sisi BC dan sama dengan sisi AC. Pada slide kalian garis atau sisi berwarna biru. Jadi pada segitiga sama sisi itu terdapat 3 sisinya. Benar sekali, sama panjang. Oke, kita akan lihat lagi ketiga sudut sama besar. Mana sih yang namanya ketiga sudut sama besar? Oke, kalian perhatikan baik-baik pada gambar segitiga sama sisi. Pada slide kalian bisa lihat pada gambar segitiga yang ada berwarna merah. Itulah yang namanya sudut. Namanya apa anak-anak? Good job, namanya sudut. Nama sudutnya sudut apa? Benar sekali, nama sudutnya adalah sudut A. Dan terdapat sudut B dan sudut C. Jadi sudut A itu sama besar dengan sudut B dan sama besar dengan sudut C. Kita akan lanjut ke gambar yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Oke, mari sama-sama kita lihat gambar segitiga sama kaki atau bangun datar segitiga sama kaki. Oke anak-anak, kalian bisa lihat. Inilah yang dikatakan sebagai bangun datar segitiga sama kaki. Di sini ada segitiga MNO. Kalian bisa perhatikan di slide kalian. Sifatnya itu dua sisinya sama panjang. Yaitu sisi mana-mana? Coba kalian tebak sebelum Pak beritahukan jawabannya. Sudah tahu? Benar sekali. Sisi yang sama panjang itu ialah sisi NO. Itu sama panjang dengan MO. Jadi kalian bisa lihat pada slide kalian, garis yang berwarna biru itulah yang dinamakan sisi atau dinamakan sama kaki. Jadi disebut segitiga sama kaki karena ada dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi NO dan sisi MO. Ternyata terdapat dua sudut yang sama besar juga, yaitu sudut mana dengan yang mana? Oke, yaitu sudut M dan sudut N. Kalian bisa perhatikan di slide kalian, mana sih yang sudut M? Sudut M itu merupakan pertemuan antara sisi MN dan benar sekali sisi MO, sehingga terbentuklah sudut M. Dan sudut N itu juga berwarna putih. Yang membentuk sudut N ialah sisi MN dan sisi NO. Benar sekali anak-anak. Kita lanjut pada bangun datar yang ketiga, yaitu segitiga siku-siku. Mari sama-sama kita lihat bangun datar segitiga siku-siku. Inilah yang dinamakan bangun datar segitiga siku-siku anak-anak, yang dimana sifatnya ada dua sisi yang saling tegak lurus. Kalian coba tebak mana dua sisi yang saling tegak lurus? Oke, kalau belum tahu mari kita kerjakan bersama-sama. Dua sisi yang saling tegak lurus ialah sisi PQ dan sisi QR. Salah. Yang saling tegak lurus ialah sisi PQ dan sisi PR.
Jadi itulah dua sisi yang saling tegak lurus. Dalam segitiga siku-siku ini juga terdapat apa? Terdapat satu sudut siku-siku. Coba kalian perhatikan di slide kalian. Inilah yang dinamakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu terbentuk dari pertemuan antara sisi PQ dan sisi, benar sekali, sisi PR, sehingga terbentuklah satu sudut siku-siku. Bangun datar yang keempat ialah segitiga sembarang. Dikatakan segitiga sembarang karena setiap sisinya itu tidak sama panjang. Jadi pada segitiga sembarang ada sisi yang lebih panjang, ada sisi yang sedang, dan ada sisi yang pendek. Mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi di sini ada segitiga sembarang JKL. Dalam segitiga sembarang ini mempunyai sifat yaitu tiga sisinya tidak sama panjang. Sisi JK itu tidak sama panjang dengan, benar sekali, KL, dan tidak sama panjang juga dengan sisi JL. Jadi anak-anak, pada segitiga sembarang ini kalian harus memperhatikan setiap sisinya. Jadi kalau pada segitiga, kalau sisinya tidak sama panjang, tiga-tiganya itu tidak sama panjang, maka itulah yang disebut segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang ini juga terdapat tiga sudutnya tidak sama besar, yaitu sudut mana? Sudut J, sudut K tidak sama dengan sudut, benar, sudut L. Jadi ketiga sudut ini tidak sama. Oke anak-anak, itulah penjelasan mengenai sifat-sifat bangun datar segitiga. Pada pertemuan yang berikut kita akan belajar mengenai sifat-sifat bangun datar segi empat dan lingkaran. Pak sangat berharap penjelasan Pak kali ini kalian bisa memahami dan mengerti, agar ketika kalian menghadapi ujian kalian bisa selesaikan dengan baik. Dan yang terutama ingat berdoa dan belajar. Oke anak-anak, itulah penjelasan mengenai sifat-sifat bangun datar segitiga. Persiapkan diri kalian untuk pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you.